Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas pekerjaan dan kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Imamat pasal 25 ayat 14. Demikianlah dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu merugikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Maka kehidupan setiap orang percaya haruslah menjadi hidup yang memiliki dampak yang baik, dampak yang membangun, dampak yang memotivasi. Maka jangan ada di antara kita yang saling mencari untung atau menjadi orang yang menjadikan kerugian bagi orang lain. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang harus menjadi berkat, harus menjadi orang-orang yang selalu memberikan sukacita bagi orang lain. Maka disinilah firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, apapun profesi kita, apapun kehidupan kita, ekonomi kita, maka kita diarahkan agar kita menjadi pembawa sukacita. Maka jelas apabila kamu menjual sesuatu atau membeli, jangan merugikan sesama. Maka di sini kita mau dikatakan menjadi orang-orang percaya adalah orang-orang yang tidak membawa dampak negatif bagi orang lain. Maka hidup kita itu harus menjadi berkat, menjadi anugerah, pernyataan kasih setia Allah. Siapapun kita, jika kita berprofesi menjadi pedagang, kita berprofesi menjadi konsumen, kita berprofesi menjadi pengusaha, dan lain sebagainya, maka jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di mana apa yang kita dapat, itu adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Maka kita tidak lagi menjadi orang yang merugikan, tetapi kita menjadi orang yang diharapkan untuk memberikan anugerah Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi solusi dari persoalan. Dan ini yang diharapkan oleh Tuhan. Di mana ini adalah berkaitan dengan bagaimana umat Allah akan menyambut tahun Yobel, tahun pembebasan. Maka setiap kehidupan kita haruslah mengingat kembali bagaimana cara Allah membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala kehidupan kita yang dalam pelanggaran. Maka Allah mengorbankan dirinya, turun ke dunia menjadi manusia, dan dia rela mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Maka hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan merugikan sesama. Maka hiduplah menjadi saluran berkat. Meskipun kita tidak memiliki materi, tapi jangan menjadi beban bagi banyak orang. Meskipun kita hidup di dalam kemiskinan, tapi kita bukanlah orang yang harus meminta-minta. Tetap tegar, tetap berusaha karena kita tahu Tuhan ada untuk mencukupkan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan semata-mata hanya mencari untung, atau kami menjadi orang yang hanya bisa merugikan orang lain, tetapi biarlah hidup kami ini berarti dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami ditempa, dinyatakan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, di rumah tangga kami, bagi anak-anak kami, dan juga di dalam pekerjaan kami. Biarlah kasih setiamu menyertai dan memberkati,
sehingga kami Engkau layakkan menjadi berkat bagi dunia ini. Ajari kami Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.